Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقد قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فهو خير له وإن أصابته ضراء صبر فهو خير له صدق الله العظيم وصدق النبي الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintainya. Khatib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian, marilah kita melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala segenap kemampuan kita, dan kita tinggalkan seluruh larangannya tanpa terkecuali. Suka tidak suka, siap tidak siap, larangan-larangan Allah harus kita jauhi. Itulah takwa. Takwa yang menjadi rahasia kebahagiaan hidup kita di dunia, kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus takwa yang menjadi jaminan keselamatan kita kelak saat kita berdiri seorang diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintainya. Tema khutbah singkat di Jumat yang mulia ini adalah muhasabah akhir tahun 1445 Hijriah, menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah dengan perbaikan diri. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintainya, hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulan hijrah, bulan yang ke-12, bulan yang terakhir. Untuk selanjutnya nanti pergantian tahun, bulan baru, tahun baru, bulannya namanya Muharram. 1 Muharram 1446 Hijriah, umat Islam di seluruh dunia memperingati peristiwa besar, peristiwa hijrah, tahun baru Islam. Nah, ma'asyiral muslimin, betul, pergantian tahun bukan sekedar untuk momentum muhasabah, evaluasi 1 tahun yang lewat. Bahkan setiap hari kita melakukan muhasabah, dan itu adalah perintah agama kita. Agama kita memerintahkan kita setiap saat, setiap sebelum tidur, setiap pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, dan pergantian tahun untuk senantiasa muhasabah, mengevaluasi diri. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 mengingatkan kita semuanya, hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menyeru kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan mesra terhadap kita, bukan nama kita, bukan kemanusiaan kita, tapi status keimanan kita. Allah memanggilnya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap diri melihat, menyiapkan apa yang akan dilakukannya hari ini untuk hari esok, untuk hari kemudian, untuk hari akhirat. Wattaqullah, perintah takwa itu diulangi, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha waspada, mencatat secara teliti apa yang telah kalian kerjakan. Itu ayat memerintahkan kita untuk senantiasa muhasabah, evaluasi baik, evaluasi pekerjaan, keduniawiaan, profesi, apalagi evaluasi pengamalan keagamaan dan akhirat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa mengendalikan hawa nafsunya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Wal azizu, adapun pecundang, adapun orang yang lemah, manittaba'a nafsuhu hawaha, yaitu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani, dan senantiasa berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bimbingan Rasulullah untuk kita semuanya agar senantiasa muhasabah untuk kehidupan setelah kematian, bukan hanya usia nanti setelah pensiun tidak kerja, tapi usia setelah kita meninggal, setelah meninggalkan dunia ini, apa yang kita kerjakan, dan nanti masanya justru lebih berkepanjangan. Ma'asyiral muslimin, apa yang perlu kita muhasabah, yang evaluasi sebagai muslim, sebagai individu muslim mukmin, baik itu penguasa ataupun rakyat biasa yang sedang diberikan amanah kekuasaan ataupun yang sedang dipimpin dalam segala levelnya, termasuk di perusahaan kita, instansi kita, bahkan termasuk di level yang terkecil di lingkungan masyarakat kita. Kita sebagai muslim yang perlu kita muhasabah, evaluasi di akhir tahun ini, tahun Hijriah ini adalah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini di antara yang kita evaluasi, ma'asyiral muslimin. Sebab kita hadir di sini bukan kehendak kita. Allah memberikan fasilitas kehidupan kepada kita. Allah yang menghidupkan kita kembali setelah kita bangun tidur. Allah yang berikan fasilitas hidup kepada kita. Kalau Allah menghentikan kehidupan untuk kita sedetik, kita bisa meninggal semuanya. Rasulullah yang membimbing umat manusia mengetahui yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, dosa dan maksiat, pahala dan siksa. Kita taati Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman membimbing kita dalam surat An-Nur ayat 52 yang dalam mukadimah tadi saya bacakan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Kalau kalian ingin menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang sukses, syaratnya adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, berlaku umum, mau penguasanya atau rakyat biasa, mau ulamanya atau awamnya, ketika mentaati Allah dan Rasul-Nya, dalam konteks kepemimpinannya, dalam konteks kekuasaannya, dalam konteks amanah yang diberikan kepadanya, dia mentaati Allah dan Rasul-Nya. Wa yakhshallah, dan dia takut kepada Allah. Wa yattaqhi, dan dia bertakwa kepadanya. Faulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi pemenang. Hal pertama yang kita evaluasi selama 1 tahun ini, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya berapa persen, ma'asyiral muslimin?
kita utamakan atau kita kesampingkan. Waliyadzubillah. Yang kedua adalah evaluasi ibadah sholat kita. Saya pernah baca postingan evaluasi umat Islam, survei umat Islam yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di awal itu hanya hitungan sekian persen, kecil sekali. Yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, angkanya lebih banyak lagi. Umat Islam yang tidak sholat, angkanya besar, ma'asyiral muslimin. Belum kita berbicara kualitas sholat kita. Kita evaluasi. Allah kasih umur kepada kita. Karena sholat ini ibadah yang spesial. Kalau perintah yang lain, malaikat Jibril turun ke bumi, membacakan firman Allah, memberikan perintah kewajiban. Tapi kalau untuk ibadah sholat, malaikat Jibril yang turun dan mengangkat Rasulullah, membawa Rasulullah, ruh dan jasadnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Masjidil Aqsa ke Palestina itu ke langit 7 berjumpa dengan Allah. Untuk apa? Untuk menerima ibadah sholat. Ibadah sholat, ma'asyiral muslimin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kalau kualitas sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya otomatis dianggap baik oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah sholat kita evaluasi, ma'asyiral muslimin. Hanya 5 waktu dalam 24 jam. Sekali waktu tidak hanya sampai 5 menit. Allah menegaskan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Dalam sehari semalam itu hanya 5 waktu. Dari 24 jam ini Allah kasih kesempatan kita untuk hidup hanya 5 waktu. Ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, kita evaluasi perintah Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Adalah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Mentaati Allah, sholat boleh jadi adalah ibadah individu. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ibadah sosial yang setiap muslim, mukmin, kita semuanya berkewajiban untuk menjalankannya agar kehidupan sosial kita, kemasyarakatan kita, termasuk di kantor kita, di institusi kita, berjalan dengan sesuai dengan SOP, berjalan dengan yang baik. Saling mengingatkan, saling menasihati. Itu perintah agama kita. Jangan diam ketika melihat saudara kita mau terjerumus kepada kriminal, tindak menyalahgunakan wewenang atau melampaui batas rem. Selamatkan dia. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kita hidupkan. Perintah agama. Hal yang sangat prinsip dalam agama kita. Ayat suci Al-Quran, hadis Nabi sangat banyak memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Ma'asyiral muslimin. Bimbingan Allah untuk kita semuanya. Dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka terhadap yang lainnya adalah sebagai pelindung, sebagai yang saling tolong menolong, bantu membantu. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin satu dengan mukmin yang lain, mukminah satu dengan mukminah yang lain, itu senantiasa memerintahkan yang baik-baik dan mencegah yang mungkar. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, menunaikan zakah. Wa yuti'una Allah rasulahu, diulang lagi, agar mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah,
Mereka dengan kriteria tersebut adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rahmat Allah sudah turun kepada individu kita, keluarga kita, masyarakat kita, lembaga kita, institusi kita, insya Allah yang terjadi adalah keberkahan, kedamaian, ketenteraman, tidak ada kerusuhan. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itulah kira-kira 3 kewajiban, 3 perintah yang perlu kita evaluasi di akhir tahun Hijriah ini. Dan ada beberapa hal terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga harus kita evaluasi. Apakah larangan itu kita tinggalkan atau malah kita kerjakan? Yang pertama adalah yang kita evaluasi, yaitu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ma'asyiral muslimin, di zaman modern seperti sekarang ini, kadang manusia mendewakan teknologi, kadang manusia mendewakan otaknya, kadang manusia lupa diri terhadap penciptanya, kekuatan yang maha dahsyat yang memberikan fasilitas hidup kepada alam maya pada ini. Agar kita mentauhidkan, mengesahkan, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun dilakukan oleh Abul Anbiya, ayah para nabi, bapak para nabi, Nabiullah Ibrahim, yang hari-hari ini 2 juta umat Islam sedang menunaikan ibadah haji, proses ibadah haji, sebagiannya sudah ada yang pulang. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim muda, punya idealisme, punya prinsip dalam kehidupan, tidak mengikuti ayahnya, tidak mengikuti masyarakatnya, tidak tunduk terhadap penguasa yang ketika itu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa id bawwa'na Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Ingatlah cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berpetuah alla tusyrik bi syai'a. Hendaklah kalian jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Profesi Nabiullah Ibrahim dan juga putranya Nabiullah Ismail alaihi salam, selain tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebagai pelayan masjid, sebagai pelayan tamu-tamu Allah, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita menyekutukan Allah, kalau kita meyakini selain Allah memiliki kekuatan, memiliki sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya, itu dosanya besar. Allah tidak mengampuni perilaku menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 48, Allah menegaskan, Innallaha la yughayyiru ma Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dunahu dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang menjadi renungan kita adalah agar kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan miras, terkait dengan perjudian, terkait dengan undi nasib, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persembahan-persembahan. Ini juga fenomena yang melanda umat Islam, yang memprihatinkan kita semuanya. Padahal agama kita sudah menegaskan bahwa itu adalah perilaku yang dilarang oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan 92. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kembali Allah
menyapa keimanan kita. Karena hanya orang yang beriman yang mengindahkan perintah Allah. Kalau orang yang tidak beriman, dia seruan Allah pun dia tidak akan dengar. Kita, orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa seruannya? Innamal khamru, sesungguhnya khamr, miras, dengan segala perkembangannya yang sekarang ini. Bahkan kemarin kita diviralkan, ada pesta miras, disuguhkan secara terang-terangan. Di negara sekuler nggak ada yang berani menyuguhkan secara terang-terangan seperti itu di negara muslim terbesar. Khamr, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya judi. Kita dibikin gelisah dengan judi online. Bukan hanya rakyat biasa, pejabatnya, bahkan juga ada institusi yang memanfaatkan itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansab, mengundi nasib dan memberikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Rijsun, itu adalah perilaku keji, perilaku kotor, perilaku yang buruk. Min amali syaitan, itu pekerjaan setan. Fajtanibuh, pesan Allah. Tinggalkan itu. La'alakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Kenapa alasannya harus kita tinggalkan? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu dengan judi, dengan khamr itu, dengan narkoba itu menghendaki agar di antara kalian saling bermusuhan. Dan faktanya memang demikian. Gara-gara miras, narkoba, gara-gara judi dan sejenisnya itu, tatanan masyarakat kita semakin bobrok, rusak. Banyak bahkan yang dibunuh, bunuh diri. Ada suami yang dibakar oleh istrinya gara-gara kecanduan judi online. Itu pekerjaan setan. Wa yasuddakum an dzikrillah. Kalian dipecah belah oleh setan dengan lantaran khamr dan judi itu, dan kalian dijauhkan dari mengingat Allah. Wa anis shalah, kalian dijauhkan dari menunaikan ibadah shalah. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti menjalankan itu? Tentu ini nggak perlu dijawab. Pasti kita mau berhenti. Dan perintah berikutnya Al-Maidah 92-nya adalah wati'ullaha wati'ur rasul, kembali diulang. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah. Wahdaru, ingat, hati-hati. Jangan menyalahi Allah, jangan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaitum, maka ketika kalian itu berpaling dari Allah dan Rasulnya, dari ajaran agama ini, fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Tugas Rasulullah itu hanya menyampaikan. Tugasmu balik itu hanya memberikan bimbingan. Tergantung kita. Semua kita akan mengambil resikonya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang menjadi muhasabah kita bersama. Dan tentu dalam kehidupan ada dinamika. Kadang kita di atas, kadang kita juga di bawah. Kadang kita sampai puncak prestasi yang dibanggakan, tapi kadang juga kita gagal. Itulah demikian kehidupan. Karena itu Rasulullah SAW membimbing kepada kita, yang dalam mukadimah tadi saya bacakan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusannya baik. La yakunu li ahadin illa lil mu'min. Itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Selainnya tidak dimiliki. Apa? In asobathu sarra'u syakara fahuwa khair lahu. Jika dia mendapatkan prestasi, dia mendapatkan kesenangan, sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang kita cintai, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa diri. Wa in asobathu
darra'u sabara fahuwa khairul lahu. Ketika kita, orang yang beriman, ditimpa musibah, sesuatu yang tidak kita kehendaki, kegagalan, keterpurukan, kehidupan yang sulit seperti sekarang ini, apa yang kita lakukan? Sabara, kita bersabar. Sabar menghadapi itu adalah terbaik bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sungguh indah kehidupan kita ketika kita menjalankan agama kita. Itulah muhasabah akhir tahun 1445 Hijriah, menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Perbaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ulama kita, penguasa kita, semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Innallaha aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Fa usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Mari di khutbah yang kedua ini kita angkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap keyakinan kita Allah mengabulkan doa-doa kita, hajat kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam iman di dada kita. Muhasabah 1 tahun lewat. Allah berikan fasilitas hidup untuk kita semuanya. Rasulullah menjadi asbab hidayah untuk kita mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mengenal hakikat kehidupan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah itu ada di dada kita, di dada orang-orang yang kita cintai, istri, anak-anak kita, dalam mengarungi kehidupan ini yang penuh tantangan sampai nanti kita mengakhiri kehidupan ini husnul khatimah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ulama diberikan kekuatan lahir dan batin untuk membimbing umat kita, umat Islam kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin negeri ini, calon pemimpin negeri ini diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan amanahnya yang terbaik sehingga dikenang yang terbaik oleh rakyatnya, didukung oleh rakyatnya, dicintai oleh rakyatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wardallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yusilu ila hubbika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yusilu ila hubbika ya rabbal alamin. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil
عظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمة أئمة المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا اجعل تدبيرهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين المغتصبين ومن عانهم. اللهم ارزقنا زيارة بيتك اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم وبرسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الأحوال. اللهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.